Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang pembahasan soal minimalisasi pada materi simplex non-standar. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas terkait materi maksimum pada simplex non-standar. Nah, di video kali ini teman-teman caranya hampir sama, mungkin ada berbeda nanti ya, nanti saya akan jelaskan. Nah, di sini ada contoh soal diminta untuk meminimumkan Z sama dengan 3x1 tambah 5x2 dengan fungsi batasan 2x1 sama dengan 8, 3x2 kurang dari sama dengan 15, dan 6x1 tambah 5x2 besar dari sama dengan 30. Nah, di sini caranya sama. Kita buat dulu fungsi-fungsi ini menjadi tandanya sama dengan. Nah, untuk fungsi pertama kita buat menjadi seperti ini. 2x1 tambah s3 sama dengan 8. Nah, di sini untuk variabelnya, variabel s itu bebas ya. Bisa dimulai dari s1, bisa juga dimulai dari s2 dan seterusnya, asalkan terurut. Nah, kita buat seperti ini. Dan selanjutnya untuk fungsi yang kedua atau persamaan yang kedua, 3x2 kurang dari sama dengan 15. Kita buat 3x2 tambah s4 sama dengan 15. Nah, di sini ada perbedaan sedikit. Di video sebelumnya itu tidak ada persamaan lebih dari. Nah, di soal ini ada persamaan lebih dari. Nah, untuk membuatnya sama dengan harus ada beberapa step. Nah, teman-teman mungkin bingung dapat nilai seperti ini. Nah, di sini saya akan jelaskan seperti ini ya. Awalnya itu 6x1 tambah 5x2 besar dari 30. Karena ini tandanya lebih besar dari sama dengan, maka kita akan buat dulu ke dalam bentuk kurang dari sama dengan. Nah, cara membuatnya kita kalikan dengan minus 1, sehingga dapatlah persamaan seperti ini. Nah, jangan lupa untuk menambahkan variabel. Nah, di sini karena sudah S4, nah kita tambah dengan S5. Nah, selanjutnya karena nilai kanan itu tidak boleh negatif, maka kita kalikan dengan minus 1, sehingga dapat lagi persamaan seperti ini. 6x1 tambah 5x2 kurang dari S5 tambah S6. Nah, kita tambahkan S6 lagi tadi ya. Kemudian sama dengan 30. Maka dapatnya ini ya tadi, agar teman-teman tidak bingung. Selanjutnya, untuk fungsi tujuannya itu kita kalikan dengan minus dulu. Karena tadinya itu masih dalam keadaan minimum. Jadi kita buat dulu kondisinya menjadi maksimum. Nah, sehingga persamaannya seperti ini. Min Z sama dengan min 3x1 kurang dari 5x2 minus mx3 minus mx6. Nah, mengapa di sini kita tambahkan mx3 dan mx6? Nah, di sini kita perlu menambahkan variabel x3 dan x6 ini ke dalam ini, yaitu persamaan yang mengandung simbol sama dengan, kemudian lebih dari sama dengan. Jadi misalnya soalnya hanya ada sama dengan. Nah, jadi persamaan sama dengan itu kita masukkan ke dalam persamaan Z. Nah, jika ada fungsi atau ada persamaan lebih dari sama dengan, nah maka persamaan itu kita masukkan ke persamaan Z. Nah, seperti itu. Nah, kemudian diubah menjadi fungsi implisit. Nah, nilai yang sebelah kanan ini kita pindahkan ke sebelah kiri, sehingga seperti ini. Nah, ini sama caranya, tinggal teman-teman masukkan saja. Ini untuk X1, X2, S3, S4, S5, S6, dan nilai kanan. Nah, di sini untuk persamaan yang 2x1 tambah S3 tambah
sama dengan 8. Nah, kemudian yang di bawah ini yang persamaan 6x1 tambah 5x2 kurang S5 tambah S6 sama dengan 30. Nah, tinggal teman-teman kurangkan saja. Nah, cara pengurangannya kita tambahkan dulu baris kedua dan baris ketiga. Caranya di sini saya contohkan 2 tambah 6 sama dengan 8. 8 dikalikan dengan minus ini, minus M. Jadi min 8M. Kemudian jika sudah ditambah dengan yang baris atas, sehingga dapat hasilnya min 8M tambah 3. Nah, begitu juga dengan ini, 0 tambah 5, 5, dikalikan dengan minus M menjadi min 5M, ditambah 5 menjadi min 5M tambah 5. Nah, jika sudah selesai seperti ini, teman-teman buat dalam bentuk tabel. Nah, masukkan nilai-nilainya. Nah, di sini untuk varabasnya kita buat Z, S3, S4, dan S6. Nah, mengapa kita tidak memasukkan S5? Karena S5 itu bukan termasuk ke dalam persamaan yang ini. Jadi yang masuk persamaan itu S3, S4, dan S6. Karena min S5 itu hasil dari mengalikan dengan minus untuk mengubahnya menjadi kurang dari sama dengan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jika sudah teman-teman masukkan nilai-nilainya, selanjutnya kita akan menentukan kolom kunci. Nah, untuk menentukan kolom kunci itu dilihat nilai negatif yang paling besar atau nilai yang paling kecil namun negatif. Nah, di sini nilai yang paling kecil itu yaitu min 8M. Jadi kita gunakan min 8M. Nah, selanjutnya jika sudah menemukan kunci untuk kolom, selanjutnya kita akan menentukan barisnya, baris kuncinya. Cara menentukan baris kunci ialah membagi antara nilai kanan dengan kolom kunci. Jadi ini 8 bagi 2 dapat 2, min 15 bagi 0 dapat tak terhingga, dan 30 bagi 6 dapat 5. Nah, untuk bagian rasio ini kita cari nilai positif yang paling kecil. Ingat, nilai positif yang paling kecil. Maka kita dapat nilai 4. Nah, kita buat garis seperti ini dan ditemukanlah titik yang mana kita akan menggunakan baris S3 dan kolom X1. Jadi di sininya nanti di S3 ini kita ubah menjadi X1. Seperti ini ya teman-teman. Seperti tabel kedua. Nah, untuk nilainya itu harus sama dengan 1. Maka dari itu kita bagi 2 sehingga dapat nilai-nilai seperti ini. Oke, sampai di sini paham? Nah, selanjutnya kita buat kolom nilai-nilai yang ada di kolom X1 ini menjadi 0 selain dari baris kunci. Jadi di sini kita buat min 8M tambah 3 itu sama dengan 0 dan 6 ini sama dengan 0. Caranya sama seperti biasa, seperti cara di atas. Teman-teman buat seperti ini. Ini untuk nilai yang akan kita buat 0 dan ini baris kuncinya. Nah, teman-teman hitung saja. Nah, sama ini untuk baris ke-6-nya. Ini baris yang akan kita buat 0 kolomnya dan ini baris kuncinya. Nah, jika sudah dapat, kita masukkan ke dalam tabel sehingga dapat nilai-nilai ini. Nah, dilihat lagi nilai yang ada di baris Z. Apakah nilai X1 dan X2-nya itu nilainya masih ada yang negatif? Nah, jika masih ada yang negatif, kita jadikan itu menjadi kolom kunci. Nah, selanjutnya kita cari lagi untuk baris kuncinya. Untuk mencari baris kunci, bagi antara nilai kanan dengan kolom kunci. 4 bagi 0 tak terhingga, 15 bagi 3 dapat 5, dan 6 bagi 5 itu dapat 65. Nah, ini 65 ya teman-teman, bukan minus 65. Nah, kita pakai nilai positif yang paling terkecil. Jadi, kita gunakan 6/5. Nah, seperti ini.
Nah, karena di sini itu masih 5, belum 1. Jadi kita bagi 5 ini agar nilainya menjadi 1. Nah, sehingga dapat nilai-nilai seperti ini ya, teman-teman bisa lihat 0, 1, minus 3/5, 0, minus 1/5, 1/5, 6/5, dan 6/5. Nah, sama. Jadi di sini kita buat 0 pada kolom kunci. Jadi kita buat min 5 tambah min 5M tambah 5 itu sama dengan 0 dan 3 ini sama dengan 0. Nah, seperti ini. Ini untuk baris Z-nya. Bisa dilihat seperti ini hitung-hitungannya. Teman-teman lihat lagi. Nah, jika sudah dapat, kita masukkan lagi ke dalam tabel. Nah, sehingga dapat angka-angka seperti ini. Dan kita lihat lagi, apakah nilai X1 dan X2 itu masih ada yang negatif. Dan di sini kebetulan sudah tidak ada negatif, maka sampai di sini pengerjaan kita. Kemudian kita dilihat lagi untuk nilai Z, X1, X2-nya. Nilai Z itu sama dengan minus 18. Nah, karena Z-nya itu tadi awalnya min Z, nah sama dengan min 18, jadi nilainya Z itu sama dengan 18. Dan X1 itu nilainya 4, dan X2 itu nilainya 6/5. Nah, seperti ini teman-teman penyelesaiannya untuk fungsi tujuan minimum. Nah, yang menjadi catatannya misalnya teman-teman salah hitung, diusahakan lagi lebih teliti dalam menghitung. Nah, jika salah hitung biasa nanti nilai kanan itu ada yang negatif. Nah, jika teman-teman menemukan nilai kanan yang negatif kecuali Z di fungsi minimum, itu tidak masalah. Nah, jika teman-teman menemukan yang di barisan ini negatif, berarti teman-teman fix salah hitung. Nah, dipersilahkan untuk mengecek lagi hitungannya. Oke teman-teman, mungkin sekian pembahasan kita tentang minimum pada simplex non standar. Nah, di sini saya sudah siapkan juga soal. Nah, teman-teman bisa coba untuk soal ini fungsi minimum teman-teman cari. Nah, jika sudah dapat, teman-teman dapat tulis di kolom komentar apa jawabannya. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.